sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, yuk sama-sama kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memberikan kami kesehatan dan sukacita yang melimpah. Hari ini kami anak-anak-Mu mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang memimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya agar dapat boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Nah teman-teman sekalian, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau yel-yel Shining Kids yang akan dipimpin oleh Dede Aira. Shining Kids. Yes! Shining Kids. Anak terang, sukacita, penuh kasih, kompak. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan.
Shalom adik-adik. Senang sekali Tante Lia bisa ketemu lagi dengan adik-adik di ibadah Signing Kit. Adik-adik, ibadah Signing Kit adalah ibadah yang ditunggu adik-adik enggak tiap minggu? Atau adik-adik sudah mulai bosen nih ibadah Signing Kit nih? Udah kangen ya mau ibadah secara offline ya? Tuhan belum izinkan adik-adik karena keadaan COVID semakin tinggi dan dalam bulan ini ya melonjak tinggi sekali sehingga pemerintah mengadakan PPKM. Tapi kita percaya kita ada hari ini itu karena perlindungan Tuhan. Adik-adik yang masih ada, adik-adik yang masih sehat maupun yang sedang sakit tetap bersyukur karena Tuhan tetap menjaga kita dalam keadaan apapun. Kita mau tetap mencari Tuhan ya, ada kesempatan kita beribadah, kita mau cari Tuhan. Nah, sebelum Tante menyampaikan isi hati Tuhan, yuk kita berdoa. Adik-adik, Barita, Batita, ditemenin papa mamanya, susternya, ayo lipat tangan. Ya, siapkan hati, kita mau berdoa. Anak-anak Pratama, Madia, ayo duduk manis, jangan ada yang lari-lari lagi, jangan ada yang masih sibuk main HP ya. Yuk kita mau berdoa. Kita mau berdoa, kita bersyukur pagi ini kita diberikan kesempatan lagi untuk ibadah Signing Kit. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pagi ini Engkau masih berikan kami kesempatan untuk bisa ibadah Signing Kit Tuhan. Engkau menjaga, melindungi kami, berikan kami kekuatan, kesehatan yang tak habis-habisnya dalam hidup kami. Engkau selalu ada untuk kami, keadaan di sekeliling kami tidak baik, tapi kami tidak takut dan gentar karena Engkau Allah yang selalu ada untuk kami. Terima kasih Bapa, siapkan hati kami, jadikan hati kami tanah yang subur untuk disidami firman-Mu, sembunyikan hamba di belakang salib. Biarlah isi hatimu Engkau sampaikan melalui firman ini Tuhan. Ajar kami untuk mengerti dan kami boleh praktekkan setiap firman yang kami dengar Tuhan. Ajar kami duduk diam seperti Maria Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berbicara oleh Bapa. Kami siap untuk mendengar firman-Mu dan Tuhan Yesus kami berdoa syukur dan percaya katakan amin. Nah, adik-adik sudah siap ya semua ya? Udah belum? Nah, kitabnya udah ketemu. Nanti kita membaca firman Tuhan bersama ya. Nah, sebelum baca firman Tuhan, Tante mau tanya nih. Tante mau tanya, kalau apa yang bisa dilakukan oleh orang miskin? Kalau orang kaya, mungkin banyak ya bisa melakukan. Nah, orang miskin apa sih yang bisa dilakukan orang miskin? Ayo, mereka yang pas-pasan, makan aja mikir, besok makan apa ya gitu ya. Pas-pasan untuk memiliki uang ya. Jadi mereka makan tiap hari mikir, makannya tahu, tempe. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh mereka ya, tiap hari mereka mikirin besok makan apa ya. Nah kalau adik-adik mungkin nggak pernah yang mikir begitu ya. Adik-adik setiap hari disediain makanan enak-enak aja masih suka, gak enak mah, bosen makannya itu melulu. Nah tapi kalau orang miskin, adik-adik kasihan yang hidupnya di tempat-tempat seperti pengemis, orang-orang yatim piatu yang tidak punya orang tua ya. Mereka hidup pas-pasan, bisa makan besok aja udah bersyukur ya. Kira-kira apa sih yang bisa mereka bisa lakukan kecuali mereka mikirin dirinya sendiri besok makan apa. Ada seperti kisah seorang janda ya yang sudah tidak punya apa-apa lagi, dia hanya punya tepung dan minyak sedikit, sampai Nabi Elia minta aja dia udah nggak kasih. Ini saya makan sekarang aja, besok nggak tahu masih ada apa enggak. Nah itu kalau orang miskin biasanya tuh udah gak punya pikiran yang lain lagi. Mereka hanya mikirin dirinya sendiri, untuk makan sehari-hari aja susah. Nah anak-anak Signing Kit, Tante yakin anak-anak Signing Kit gak ngalamin nasib seperti ini. Sekalipun keadaan COVID sudah 1,5 tahun lebih, adik-adik gak kekurangan kan? Masih makan kan setiap hari? Siapa di sini yang gak makan? Ayo, kalau yang gak merasa dirinya, ya tante, saya 1 harian nggak makan, mama nggak jual duit, beli sayur, beli nasi. Kasih tahu Bu, pena-pena, lapor ya. Kalau sampai adik-adik tidak ada makanan di rumah, papa mama nggak sediain makanan, WA ke pena-pena, WA ke siapa yang adik-adik tahu ya, lapor. Jangan diam aja, supaya kita pena-pena tahu keadaan kalian. Kalian sakit juga WA, kabarin ya. 1,5 tahun sebagian anak-anak Signing Kit tidak tahu keadaannya. Kadang-kadang tante suka WA, ibadah enggak? Enggak ibadah. Kenapa? Diajak pergi sama papa mama.
Nah lu, sampai nggak ibadah lu. Tapi adik-adik setiap kali tante nanya baik-baik aja, jawabnya sih baik gitu loh. Berarti adik-adik berkecukupan untuk makan ya, nggak kekurangan ya. Adik-adik sehat semua, sekalipun ada anak-anak Shining Kids yang kena COVID tapi sudah berlalu, sudah dipulihkan. Keluarga-keluarga yang kena COVID sudah dipulihkan, seperti keluarga Iwan, keluarga Nicholas, keluarga Barnes, ya yang tante dengar ya, Mahandes ya. Ya, jadi anak-anak Shining Kids, anak-anak teen itu sebagian ada yang kena COVID. Tapi sudah berlalu, sudah Tuhan sembuhkan. Sekalipun ada juga yang kehilangan orang-orang yang dikasihinya, seperti keluarga Nicholas. Dalam 1 minggu, opa omanya dipanggil Tuhan, luar biasa. Ya, jadi ada yang kita kasihi Tuhan jemput, ya. Ada yang Tuhan sembuhkan, itu semua seizin Tuhan. Tapi hari ini tante nggak cerita tentang masalah kesusahan makan, tapi apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang miskin? Apakah mereka masih bisa melakukan sesuatu? Kalau orang-orang yang cinta Tuhan, dia hidup kekurangan, masihkah dia bisa memberikan sesuatu buat Tuhan? Nah, mari kita baca bersama-sama di 2 Korintus. Ayo adik-adik pegang Alkitabnya, pegang HP sucinya. Kita mau baca di 2 Korintus 8 ayat 1 ya sampai ayat berapa? Mau 2 ayat aja? Apa mau banyak? Atau bosen nih baca firman Tuhan panjang-panjang? 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Mari kita baca ya. Siapakah orang-orang yang miskin? Kira-kira bisa melakukan apa sih? Apa mereka cuma pikirin makan? Udah bodoh amat orang lain. Ataukah jangan-jangan justru orang miskin tapi masih punya hati untuk melayani Tuhan? Sedangkan orang yang hidupnya berkelimpahan, makan banyak, apa aja ada, apa-apa juga disediain oleh orang tuanya. Orang tuanya berkecukupan tapi tidak punya hati. Ya, kita baca di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Yuk, sama-sama ya, buka Alkitabnya, kita baca sama-sama. Udah ketemu? Tante tunggu deh. Yuk, lama nggak buka Alkitab, takutnya lupa. 2 Korintus 8 tuh di mana, Adik? Di Perjanjian Lama. Oh, bukan. Perjanjian Baru ya? Oh, bagus. Berarti adik-adik masih inget ya. Baca firman Tuhan gak setiap hari? Ayo. Tiap hari dikirimin tuh Abra 2 pasal. Buat adik-adik yang gak mau ikut Abra 2 pasal gak apa-apa. Kalau sudah terlanjur baca ya, lanjutin saja. Yang penting adik-adik baca firman. Usahakan tiap hari baca firman, merenungkan dan melakukannya. Oke, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Ayat 1, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Hari ini kita mau cerita tentang jemaat Makedonia. Ayat 2, selagi dicobain dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Siapa adik? Jemaat Makedonia selagi dicobai dengan berat ya, dengan berat dalam pelbagai penderitaan ya. Sehari-hari ini kita sedang dicobai nih dengan COVID yang 1,5 tahun begini. Aduh, banyak orang yang hidupnya susah, yang tadinya kerja nggak kerja, orang tuanya kerja di PHK, yang punya perusahaan tutup ya. Apa yang dialami oleh jemaat Makedonia itu dialami kita saat ini ya. Kita sedang diizinkan Tuhan dalam proses iman kita. Adik-adik juga ngalamin proses bagaimana tadi yang mesti sekolah, tapi online udah 1,5 tahun, udah bosan, jenuh. Tapi mereka apa nih katakan, Makedonia dicobain dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Tetapi apa ada dikatakan? Sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin. Nah, ini yang tentu bahas ya. Mereka udah pencobaannya berat ya. Terus miskin lagi. Nah, ini nih yang jadi masalah nih ya. Udah banyak cobaan, miskin lagi. Nah, kalau adik-adik banyak cobaan sekarang, istilahnya sekolah online, tapi adik-adik nggak miskin, makan masih ada ya. Apapun dicukupi orang tua. Tapi jemaat di Makedonia ini udah hidupnya susah ya, berbagai pencobaan, tapi sukacita mereka meluap loh adik-adik.
Mereka nggak merasa mereka susah, mereka bersuka cita, kata Paulus ya. Mereka meskipun miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat 2 nih ya. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Bayangkan loh, miskin pun mereka sangat miskin. Miskin sama sangat miskin beda ya. Kalau miskin mungkin ya masih inilah menengah lah ya, mungkin pasan. Tapi sangat miskin itu bisa-bisa hari ini makan, besok nggak makan. Tapi mereka tetap bersuka cita. Luar biasa ya adik-adik. Kita belum sampai situ loh adik-adik. Adik-adik cuma tiap hari ibarat sekolah Zoom bosen ya. Kadang-kadang lagi sekolah di Zoom, adik-adik nggak konsen, mainin HP, gurunya ngoceh, adik-adik nggak dengerin. Ibadah sedikit juga sama, adik-adik buka doang kadang-kadang ya, nggak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik nggak bersyukur kalau adik-adik sampai hari ini masih ada. Adik-adik nggak bersyukur adik-adik sampai hari ini bisa makan, minum, pakai semua itu karena kemurahan Tuhan. Tapi kalau lihat jemaat Makedonia adik-adik, mereka sangat menderita, mereka miskin, sangat miskin, kata Rasul Paulus. Berarti orang yang benar-benar miskin, tapi mereka punya hati yang bersuka cita loh adik di sini. Di dalam ayat 2 coba baca lagi adik-adik ya. Kita coba gali firman Tuhan. Sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Wah, luar biasa ini. Kalau jemaat saya ningkit begini, Tante nggak tahu keadaan kalian saat ini udah 1,5 tahun. Tante juga sering kali bertanya kepada pena-pena, tahu keadaan anak saya ningkit, apa kita mau ibadah Zoom aja supaya kita bisa bertatap muka adik-adik, supaya Tante nggak ngobrol sama tembok ya. Tante mau adakan ibadah Zoom, adik-adik mesti ikut semua ya, supaya Tante bisa tahu keadaan adik-adik, kita bisa bertatap muka, bisa saling bercerita bagaimana keadaan adik-adik saat ini tuh adik-adik, apakah adik dalam penderitaan, apakah adik dalam kekurangan, apakah adik sedang sakit. Kita mau keadaan adik-adik kita tahu semua. Tante sayang kepada kalian, Tante tidak mau kehilangan kalian. Tapi kita jemaat Makedonia, meskipun mereka sangat menderita, meskipun mereka sangat miskin, tapi mereka masih punya hati kemurahan yang luar biasa. Mereka bersuka cita loh, sini katakan sukacita mereka meluap. Masih adakah sukacita di antara adik-adik semua, anak-anakku? Aku tidak tahu keadaan kalian, tapi pasti tiap malam Tante berdoa untuk anak-anak saya ningkit dan Tin, biar kalian tetap mencari Tuhan. Sekalipun keadaan kalian menderita, sekalipun keadaan saat ini sedang terpuruk, mungkin orang tua kalian sudah di PHK, mungkin papa mama tidak ada pekerjaan, tapi adik tetap bersyukur ya, bahwa masih ada Tuhan, masih ada Tuhan yang mengasihi adik-adik. Jemaat Makedonia penuh dengan kemurahan, kata Rasul Paulus. Ayat 3 kita baca lagi. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Sini katakan ayat 3. Rasul Paulus bersyukur kepada jemaat Makedonia. Sekalipun mereka hidup dalam kekurangan, sekalipun mereka sangat miskin, tapi Rasul Paulus bersaksi bahwa mereka telah memberikan menuntut kemampuan mereka. Ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Adik-adik, di dalam kemiskinannya mereka masih punya kemurahan hati untuk menolong orang-orang yang lebih susah dari mereka. Mungkin mereka punya makanan cuma 2-3 potong roti, tapi mereka bagi juga untuk orang-orang yang kesusahan. Ya, mereka melakukan apa yang menurut Rasul Paulus itu mereka bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi nggak masuk akal gitu loh. Orang susah kok bisa memberi ya gitu loh. Itu tidak gampang adik-adik, itu luar biasa. Boro-boro kita mikirin memberi, kadang-kadang kita mikir kalau gue kasih hari ini, nah takutnya besok nggak ada lagi buat makan. Itu buat orang tua ya, tapi buat adik-adik juga bisa. Sekalipun adik masih muda, masih saya ningkit, masih tin, masih madia, adik-adik bisa. Kalau punya teman-teman yang kesusahan, bisa adik bilang ke papa mama, teman saya dalam kesusahan, mama papa boleh nggak kasih mereka beras, boleh nggak kasih mereka gula, teh, apa sembako gitu loh. Kalau adik-adik tahu bahwa teman-teman adik-adik ada yang tidak ada beras gitu, bisa minta sama papa mama. Itu dalam kelebihan adik-adik. Tapi bisa nggak dalam kekurangan? Beras tinggal seriter-seriternya, terus tiba-tiba dengan teman nggak ada beras, bisa nggak dibagi separoh? Ini yang dimaksud dengan kemampuan mereka, bakal melampaui kemampuan mereka. Ayat 4.
Dengan keleran sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga boleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ayat 6, sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya mereka mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Ayat 7 katakan ya. Di sini ayat 7 dikatakan bahwa maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, mereka kaya, katanya. Kamu kaya dalam imanmu, kamu kaya dalam perkataanmu, kamu kaya dalam pengetahuanmu, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasihmu terhadap kami. Orang-orang Korintus kasih juga kepada Rasul Paulus. Demikian juga hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih. Ayat 8, aku mengatakan itu bukan sebagai perintah, Rasul Paulus bilang. Rasul Paulus tidak memerintahkan jemaat Korintus yang kaya itu, tapi dia cuma mengingatkan, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kasih menjadi miskin, oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai sini mengisahkan bahwa Rasul Paulus mengirim surat ke kota Korintus. Kota Korintus adalah kota yang jemaatnya orang-orang kaya. Mereka hidup berkecukupan. Mereka adalah satu kota yang jemaatnya pernah Paulus tinggal di kota itu 1,5 tahun untuk menginjili kota Korintus yang dulunya mereka ada orang-orang yang menyembah dewa-dewa Apollo. Tapi setelah Paulus masuk ke kota itu banyak sekali yang bertobat. Tapi mereka tidak memiliki kasih seperti kasihnya jemaat Makedonia. Sekalipun mereka miskin, sekalipun mereka susah, mereka masih punya hati untuk memberi, untuk melakukan kebaikan, menolong orang-orang yang susah, menolong jemaat-jemaat di Yerusalem yang miskin. Jadi jemaat Makedonia mengumpulkan dana, membantu jemaat di Yerusalem yang sedang miskin juga jemaat di Yerusalem. Nah adik-adik, nggak semua orang kaya punya hati mau memberi, mempunyai kemurahan. Nggak semua orang yang hidupnya kelimpahan punya hati untuk memberi. Tapi jemaat Makedonia dalam kemiskinannya yang mempunyai kasih yang begitu besar, kemurahan yang begitu besar. Nah adik-adik saningkit, sampai hari ini adik-adik masih berkecukupan. Kita mau belajar menolong orang-orang di sekeliling kita, menolong saudara-saudara seiman kita. Oleh itu Tante memohon, jika ada di antara kalian yang hidupnya susah, tidak ada makanan atau sakit, tidak ada, kasih tahu pena-pena. Dan buat teman-teman Sainingkit, jika ada yang sakit lapor ya. Jangan sampai nanti kalian sakit tidak ada yang tahu, kalian kesusahan tidak ada yang tahu. Nah kalau kita mendengar teman-teman kita seiman dalam kesusahan, belajar memberi Tuhan, belajar ya. Maka Tante bilang, bisakah orang miskin memberi? Bisa. Jemaat Makedonia kita baca hari ini, mereka di dalam kemiskinannya mereka melakukan, berikan pertolongan kepada orang-orang susah di saat sulit sekalipun. Kita sulit ada di saat ini. Covid membuat orang-orang kaya pun menjadi susah. Jangankan orang susah, semakin susah. Orang yang berkelimpahan aja mereka hidup mulai prihatin. Toko-toko ditutup, mal-mal ditutup, usaha ditutup. Ya, Tante aja warungnya ditutup udah sebulan. Tapi kita percaya di dalam kekurangan kita belajar menabur. Tuhan tidak pernah tutup mata ya. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Firman Tuhan berkata lebih baik memberi daripada menerima. Belajar dari kecil. Nggak usah banyak memberikan kemurahan itu nggak mesti bentuk dalam benda materi ya. Perhatian juga salah satu ya. Chat teman-teman kalian yang tidak ibadah di Sainingkit, tidak ibadah di Tin, tanya keadaannya ya. Tanya teman-teman seiman, saudara, adik-adik ya. Coba perhatikan mereka dalam kasih, dalam kemurahan, yaitu memberi. Tapi kalau adik-adik memang belum bisa memberi, doakan mereka, itu juga sama.
ya. Kasih itu tidak mesti dalam bentuk keuangan, tapi bisa kasih itu dalam perhatian, dalam doa. Adik-adik sebutkan nama mereka yang sakit, dalam hal-hal apapun adik-adik sering menanya keadaan mereka, ya. Tante berharap anak-anak Shining Kids bukan setiap minggu mendengar firman Tuhan, tapi itu adik-adik tidak tahu apa yang adik-adik dengar. Adik tidak pernah mempraktekkannya. Setiap minggu diajarin firman Tuhan, tapi begitu ditanya nggak pernah tahu, ya. Jadi anak-anak Shining Kids usahakan ya belajar baca firman. Jadi hari ini adik-adik Tante mau sampaikan bahwa keadaan kita memang sulit saat ini. Keadaan COVID membuat orang-orang semua stres. Tapi kita anak Tuhan, kita tidak boleh stres. Kita anak Tuhan sekalipun dalam keadaan sesusah apapun, kita tetap bersukaria seperti jemaat Makedonia. Dikatakan sekalipun mereka terhimpit, sekalipun mereka susah, tapi mereka bersukacita. Dan mereka masih punya kemurahan hati yang luar biasa untuk membantu orang-orang susah. Nah, sekali lagi coba Tante ulang sekali lagi ya, ayat 2 ya. 2 Korintus 8 ayat 2 di sini katakan, selagi dicobain dengan berat dalam berbagai penderitaan. Kita belum sampai situ ya, lalu COVID loh. Tapi setelah COVID ini banyak lagi masalah-masalah lain, sakit, keuangan, segala macam. Sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Itu yang harus kita miliki adik-adik ya. Tapi nggak gampang, tapi kita mau berusaha. Roh Kudus yang memampukan adik-adik semua. Kalau adik-adik penuhin Roh Kudus, adik-adik akan punya hati yang mau memberi. Adik-adik akan memiliki kemurahan ya. Mereka kaya sekalipun mereka miskin, tapi mereka kaya. Maka jadi Wahyu katakan ada jemaat yang miskin tapi mereka kaya di mata Tuhan. Ada yang merekanya hidup berkelimpahan kaya tapi mereka miskin di mata Tuhan. Mereka teranjang tidak berpakaian. Jangan sampai kita menjadi jemaat-jemaat yang mengenal Tuhan. Kita kaya secara jasmani tapi kita miskin di mata Tuhan. Biarlah kita mau jadi jemaat, mau jadi anak-anak Shining Kids sekalipun hidupnya pas-pasan, tapi kita kaya di mata Tuhan karena kita punya hati yang mau menolong orang-orang di sekeliling kita. Siapapun mereka, Tante nggak tahu, kalian lebih tahu siapa yang perlu kalian tolong. Kalian lebih tahu siapa harus kalian kasih. Kalian lebih tahu berikan pertolongan di saat keadaan sesulit apapun. Biar hari ini tema firman Tuhan hari ini adalah berikan pertolongan kepada siapa saja yang butuh kalian tolong, sekalipun kalian dalam keadaan sulit, sekalipun kalian dalam keadaan tidak mampu, tapi Tuhan akan memampukan kalian untuk melakukan kebaikan, karena semua itu kita terima dari Dia, kemurahan, kebaikan yang Tuhan berikan buat kita, biar kita berikan juga buat orang-orang di sekeliling kita yang butuh pertolongan. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita akan masuk di dalam doa, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan siap hati kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih hamba sudah menyampaikan isi hatimu. Engkau begitu mengasihi orang-orang yang dalam kekurangan. Biarlah kami juga memiliki hati seperti-Mu Tuhan. Sekalipun kami mungkin tidak seperti orang-orang yang punya kemampuan, tapi biarlah di dalam ketidakmampuan kami mau belajar seperti jemaat Makedonia Tuhan. Sekalipun mereka sangat miskin, mereka dalam penderitaan, tapi mereka punya hati yang mau menolong orang-orang di sekeliling mereka. Mereka punya kemurahan yang besar Tuhan. Tuhan, kami percaya hari ini biar firman-Mu sampai di sini, tapi biarlah firman ini boleh mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk menolong orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, biar anak Shining Kids boleh mengerti dan dipraktekkan. Nah, dalam Tuhan Yesus kami berdoa syukur, yang percaya katakan amin. Amin adik-adik, sampai ketemu di lain kesempatan. Lakukan apa yang bisa adik-adik lakukan dengan kemurahan-Mu. Tuhan tahu isi hatimu. Bye-bye.